lakon yang benar-benar ngasih kesempatan buat gua rekomendasi tempat sih. Itu pastinya ya, karena cuman ada mantra yang gue tulis di situ dari buku Wikipedia, terus gue bakar abunya itu, gue taruh di muka. Yang terjadi sama gue pada saat itu memang ngeblank gitu. Lu pernah nggak sih punya rasa takut ketika lu mau eksplorasi? Wah, pernah lah. Pernah Dong. Masa seorang Bugs nggak pernah? Jangankan seorang Bugs, Dare to explore. Nih gue bersama siapa nih, Li? Lu lihat dulu nih, muka serem gini. Anjay. Bugs 888, Halo guys, welcome Dare to Explore. Kesempatan kali ini, malam ini gue masih di Bekasi nih. Gue mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Bugs nih. Yep. Ada beberapa pertanyaan nih Bugs yang harus lu jawab ya. Oke, yang pertama gue mau tanya, kenapa nama lu Bugs 888? Oke. Wah, menarik nih. Jadi jarang sih yang nanya, jujur aja. Tapi ada beberapa kesempatan waktu pada saat lagi salah satu radio lah ya nanya kenapa namanya Bugs. Bugs itu sebenarnya kalau gue miringin sedikit itu artinya baked, artinya membakar. Oh, membakar, ya. Gue kayak membakar semangat gue aja gitu. Terus kalau misalnya 888, kenapa gue bikin 3 kali? Karena untuk pengingat dan alarm buat gue juga. Karena angka 8 itu nggak pernah mati gitu. Oh gitu. Yes, nyambung terus gitu, nyambung ya? di situ terus. Iya. Itu mungkin bisa kecil bisa besar gitu lingkarannya. Kenapa nggak 999? Ya karena yang 888 itu menurut gue nggak mati. Kalau 999 stuck di situ, tek. Ya udah. Ya kalau 999 itu udah paling sempurna, kalau tambah satu lagi udah 10.000. Nggak ada 9-nya lagi ya. Ya itu pertanyaan pertama dan masuk akal sih dari filosofi membakar emosi ataupun semangat untuk melakukan eksplorasi. Ya luar biasa. Dan pertanyaan kedua nih Bugs. Oke. Ketika lu melakukan eksplorasi dari tempat ke tempat, bahkan lu juga sudah ya ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ya single factor luar biasa. Itu ada pengalaman nggak yang membuat lu nggak bisa lupa sampai sekarang, pengalaman yang baik dan buruk? Oke. Dari mulai yang baik dulu lah ya. Dari yang baik dulu ya. Dari baik gue ketemu sama banyak lakon-lakon yang benar-benar ngasih kesempatan buat gue rekomendasi tempat sih. Itu pastinya ya. Karena konten kita ini bisa mati ketika lo nggak mempunyai atau memiliki tempat eksplorasi. Habis konsepnya jadi ya. Nanti kita mau gimana? Jangankan konsep, maksud gue cara pandang berpikir lo jadi stuck di situ juga kalau nggak ada tempat sih. Bener banget tuh, bener banget. Terus itu hal yang baik, gue bisa ketemu sama mereka semua. Terus gue bisa berbagi pengalaman, sharing dan lain-lain. Itu dari segi positif masih banyak banget sih sebenarnya, masih positif tuh di dunia ekspor tuh banyak gitu. Tapi dunia eksplorasi juga ada dampak buruknya, resikonya gitu. Betul, iya. Ketika lo kayak keluar dari malam, sebagai manusiawi punya rasa ketakutan. Benar. Lo berdoa, entah kejadian apa, ketika datang ke tempat yang horor dan lo sendiri, gitu ya. Ya lo nggak tahu apa yang bakal terjadi sama lo. Tapi lo tetap harus keep safety. Artinya di sini apa? Dampak buruk itu atau resiko itu selalu ada. Entah itu bakal nyerang lo atau lo yang bakal nyari masalah sendiri. Betul. Artinya kan apa? Dampak buruk itu kayak diciptain sama suasana lo gitu di dalam dunia ekspor ya, gitu. Nah, pengalamannya dan dampak buruk atau dampak hal yang negatif lah ya. Ketika pengalaman gue ekspor itu palingan gue pernah mencoba ritualnya itu namanya Otastafur Gofaldur. Jadi Otastafur Gofaldur ini ada sebuah mantra yang gue mainkan, dan mantra itu membangkitkan bukan cuma hanya yang kita panggil di sekitar kita, tapi yang di bawah tanah kita bangkitkan. Oh gitu. Jadi di salah satu Afrika Barat di Karibian
Jadi kalau misalnya di sana tuh orang meninggal karena cuacanya panas, itu harus langsung dikuburkan, Mas. Oh gitu. Nah, dukun-dukun voodoo di sana itu memanfaatkan situasi untuk mayat-mayat itu dibangkitkan. Nah, gue pakai tuh mantra itu ceritanya. Tahu gak apa yang terjadi? Apa tuh yang terjadi? Yang terjadi pada saat itu sebenarnya awalnya sih biasa aja ya. Biasa, the belief or not, percaya atau enggak, gue sendiri, karena gue sendiri jadi gue bingung harus kayak gimana. Jadi emang agak ribet pada saat ritual itu sih. Gue kayak nyalain lilin segala macam, dupa, kembang 7 rupa, terus ada kemenyan, ada minyak Arab, bla 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 lah ya kan. Cuman ada mantra yang gue tulis di situ dari buku Wikipedia, terus gue bakar, abunya itu gue taruh di muka. Yang terjadi sama gue pada saat itu memang ngeblank gitu, pusing, yang mata gue tuh yang rasanya itu kayak nonjol ke luar, tapi ketika gue ngaca biasa aja gitu. Itu yang terjadi sama gue, dan itu dirasakan langsung, dan itu gue rasakan gitu. Dan itu gue rasakan. Viewers pada saat itu kan gue live streaming, jadi semua mereka tuh tahu keadaannya gitu. Live streaming di Bigo ya. Jadi blank gitu ya. Blanknya tuh dalam arti gini, gue nggak tahu gue kenapa gitu, artinya gue nggak ngerti kayak gini-gininya, tapi itu terjadi. Wow. Memang kan gue coba nih ya, gue coba nih. Memang kadang ada kasus-kasus yang nggak bisa dijelasin sama logika kan. Betul. Nah, tapi hal ini terjadi sama gue nggak bakal mau nyoba lagi sih, karena itu menurut gue udah meyakinkan gue bahwa hal mistis itu memang ada, hal magis itu ada. Luar biasa ya, perjalanan eksplorasi bak ini, wah, udah sama kentang. Luar biasa intinya. Dan ketiga nih, pertanyaan ketiga nih. Okay. Tadi kan pertanyaan pertama bak, pertanyaan kedua susah senangnya yang nggak bisa dilupakan semenjak eksplorasinya. Nah, ada nggak sih tempat yang membuat lu itu sampai benar-benar horor, merasakan horor gitu selama lu explore lu? Oke. Tempat yang paling menurut gua bikin gua down ya, itu gudang peluru di Surabaya. Gudang peluru Surabaya ya, gimana tuh, ceritain kenapa lu bisa klaim bahwa itu tempat paling horor? Iya. Jadi ternyata awalnya gini, sebelum gue ekspor di sana, gue mencari tahu cerita sejarahnya. Iya. Dimana pada saat itu semua pahlawan-pahlawan kita tuh dibantai di situ, dipenggal, ada, dan mayat-mayatnya ditaruh di situ kan. Wow. Gitu. Nah, gue paling percaya tempat itu bisa dikatakan horor atau angker, mungkin pernah terjadi tragedi atau insiden yang memakan korban di masa lampau. Betul. Sehingga gue percaya secara logis bahwa hantu-hantu yang ada di sana lah itu bisa bergentayangan atau penasaran. Nah, pada saat kesempatan itu malam-malam menuju pukul 12.30 tuh malam, gue datang ke sana memang nggak sendiri sih. Waktu itu ada teman gue namanya Caepan yang nemenin gue. Datang ke sana karena dia orang Surabaya, karena dia yang tahu tempatnya. Gue datang ke sana. Memang tempat clash-nya itu kayak creepy banget, men. Kayak lu ngelewatin hutan-hutan, terus lu bakal ketemu sama bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial. Wow, itu jarang ditemui itu. Keren banget, men. Dan itu nggak cuma hanya satu, tapi banyak banget bangunan-bangunan di dalam hutan itu. Keren banget kan tempatnya. Nah, disitulah horornya terjadi. Karena di samping itu, kalau misalnya ke pesisir sedikit, lu bakal ngeliat kayak ada jembatan Suramadu antara perbatasan Surabaya dan Madura. Di tempat itu Di juga. tempat itu juga. Dan itu hal mistisnya menurut gue masih kental. Karena waktu pada saat gue datang ke gudang pelurunya, itu dampak dari cerita yang tadi gue ceritain, maksudnya di masa lampau. Itu seperti kayak gue, dalam pikiran gue kayak ada masuk ke dalam otak gue tuh kayak cerita gitu. Entah ada gambaran di depan muka gue gitu. Iya, masuk ke dalam dimensi era itu ya. Iya. Gue nggak tahu kenapa itu terjadi, tapi but anyway, the belief or not, percaya atau enggak, itu terjadi sama gue. Padahal gue nggak pernah pada saat itu gue nggak bakar dupa, gue nggak pakai kemenyan atau kembang 7 rupa atau apapun yang dibilang sesajen, nggak ada, cuman modal center sama power bank aja waktu pada saat live streaming. Wow, jadi luar biasa pengalamannya. Nah, lu harus nyoba sih ke situ kalau lu punya kesempatan. Ntar kita kesana kalau ada rezeki. Wah, itu udah gue bayangin tempatnya. Wah, gua harus ke sana. Dan sebelumnya kalian juga harus subscribe channelnya Bugs ya. Ntar gua kasih nih deskripsinya di bawah ya. Bugs 888. Lu harus subscribe, lu harus tonton videonya. Luar biasa, videonya bagus.
Dan ntar lu like juga komen kekurangannya dia apa nih, Yoi. bisa lanjut nih Iya kekurangannya biar bisa dikoreksi. Betul. Dan keempat nih pertanyaan terakhir gua nih Bang, Hmm. lu pernah nggak sih punya rasa takut ketika lu mau eksplorisasi? Wow. Pernah lah. Pernah Dong. Masa seorang Bas nggak pernah? Jangankan seorang Bas, seorang seorang petualang yang sesungguhnya itu sebenarnya gini. Gue pernah baca statement dari si Joe sama Steve Ronin. Dia bilang explorer yang menyebalkan adalah explorer yang keren. iya. Tapi gue balik polanya itu, explorer yang berani itu belum explorer yang takut itu belum tentu berani. Emang bener. Iya kan? Ya artinya itu logis. Kalau gue dibilang pernah takut ya pasti pernah lah. Orang ibarat kata pembunuh aja masih takut kok dikejar-kejar sama polisi. Iya, itu kan. Padahal dia udah tahu resikonya kalau ngebunuh orang kayak gimana. Iya, itu benar. dia masih takut gitu. Ya artinya pernah. Tapi ketakutan gua ini bukan serta-merta bikin gua untuk kayak down up, growing up atau stuck di situ. Gue pengen coba kayak ngelanjutin perjalanan sisa-sisa orang yang mewakili banyak orang nih. Setidaknya gini, gue punya cerita pengalaman entah ngelewatin tahun ini untuk tahun depan. Misalnya banyak yang cerita mengenai pengalamannya dia. Dulu soalnya gue punya teman-teman yang kayak suka cerita, lu pengalaman tahun 2020 apa misalnya gitu-gitu. Ya gue berbagi sama mereka. Gue punya pengalaman begini nih. Terus lu gimana kemarin waktu pada saat ke situ? Ya gue sendiri. Terus apa yang terjadi? Ya gue ceritain. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih manusiawi takut. Setan juga nggak bakal ngebunuh lo kok. Sampai sejauh ini gue baik-baik aja kok Ki gitu. Yang penting kan keep safety. Terus lo datang ke tempat itu lo tahu diri, lo izin gitu ya. Terus udah gitu apalagi ya mental space lo bakal di situ terlatih sih. Gitu. Oke, berarti seorang Bugs masih punya rasa takut ya? Masih cuy, apalagi kalau ditagih utang gue kan. Iya, itu mah gue juga iya. Iya kan? Makanya gue kalau ketemu sama paranormal nih Bugs ya, ini ada cerita nih. Oke, boleh dong. Gue ketemu sama paranormal dan gue bilang, maaf, kamu bisa nggak bikin mediasi? Dan mediatornya gue gitu. Bisa katanya gitu. Tapi gue kasih konten ya, gue rekam ya. Oke. Nah ketika itu gue berdiri nih di sampingnya paranormal itu, dan paranormal itu bilang sama gue sambil bisik, lu kosongin pikiran lu, lu jangan mikirin apa-apa karena biar bisa masuk ke dalam tubuh lu. Nah di dalam benak pikiran gue nggak bisa kosong pikirannya mikirin utang bang. Jadi gimana mau kosong, utangnya banyak. And then yang terjadi zong nggak bisa masuk. Fuck man. Kan? Kalau utang itu bikin ngeselin ya. Itu mah makanya udah kita stopin utang lah, nggak usah bahas utang. Udah, cabut deh. Pusing. Jadi, gitu ya. Terima kasih untuk Bas, dan hari ini Bas ulang tahun. Ulang tahun keberapa Bas? Gue nggak perlu kasih tahu kali ya. Intinya gini ya, bertambahnya umur, berkurangnya juga umur usia di dunia ini. Dan mudah-mudahan Bugs semakin maju, jaya, berkah, barokah, dan selamat sentosa di perjalanan eksplorisasinya. Amin. Kontennya jangan lupa disupport guys, karena bagus. Kata penutup dong. Salam trot luar dalam gitu. Salam trot luar dalam. Anget.